Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini gue bakalan membahas mengenai event barunya yang baru diupdate hari ini. Dan tentunya maaf untuk sebelum-sebelumnya karena gue agak telat untuk update atau sudah di posisi kesibukan yang padat. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai. Oke, seperti yang kalian tahu, bagi teman-teman yang sudah online hari ini, dia pasti sudah menemukan icon ini ya. Icon yang dimana menampilkan node thread. Thread ini kan berarti benang, berarti mungkin yang dimaksud adalah benang-benang takdir gitu ya. Dan di event ini kita akan memperebutkan beberapa hadiah, yaitu skin kotak legendary ya, seperti ini tampilannya. Lalu juga skin kota epic ya, ini kayak alat tenun ya, kalau gua ngeliatnya itu alat tenun benang ya. Untuk buffnya juga ya sesuai kebutuhan aja. Lalu juga ada ini item dekor, hadiahnya cukup keren ya, cukup menjanjikan menurut gua, dengan 50 dragon crystal dengan persentase 6%. Ini boleh dan sangat bisa kalian beli. Terus juga ini yang dapatkan 3000 eksperimental, item dekornya juga bagus, serta jangan lupa ini ya, ini adalah framenya oke lah untuk kalian yang penggemar estetika ya. Lalu di sini yang mungkin nanti akan keluar yaitu adalah skin Sasa ini ya, ini skin Sasa dan juga skin Roski, tapi kita masih menantikan kabar selanjutnya dari development, apakah kedua hero ini fix mendapatkan skinnya atau tidak, tapi mari kita cek saja. Dan untuk proses permainannya atau proses untuk menyelesaikan event ini, yang dimana event ini itu durasinya 35 hari, itu sama persis seperti kalian ingin menyelesaikan ini ya, yaitu adalah worker. Nah, jadi kalian kan dulu sudah awal-awal game ada yang namanya komisi worker ya. Komisi worker ini berarti kita mengirimkan item kepada pelanggan kita, yaitu siapa ini? Para pelanggan kita, untuk mendapatkan nilai komisi yang maksimal. Nah, cara kerja ini itu diterapkan di event ini juga, di event yang baru. Jadi kita di sini ditugaskan untuk mengcrafting barang-barang ini ya, barang ini sesuai dengan permintaan pelanggan. Di sini ada 5 kursi, tapi untuk saat ini kita hanya ada 3 kursi. Oke. Dan total pelanggan yang perlu kita puaskan itu ada 10 pelanggan ya. Di sini bisa dilihat dari pelanggan tingkat paling bawah, yaitu yang backgroundnya warna hijau, sampai pelanggan tertinggi, yaitu adalah backgroundnya emas ini ya. Dan setiap pelanggan ini memiliki nilai kesukaan atau bisa dibilang nilai ketertarikan ya kepada kita sebagai penjual atau pengrajin dari barang-barang yang mereka butuhkan. Dan kalau misalkan kita sampai ke titik maksimalnya atau titik full gitu ya, kita akan mengklaim hadiah ini, tergantung dari pelanggan mana kita level kesukaannya atau level ketertarikannya sampai maksimal, seperti itu ya. Di sini bisa kita lihat. Dan ini ketika kalian semua level dari semua pelanggan kita itu maksimal semua, maka kita bisa mengklaim yang namanya hadiah skin kota legendary berserta atribut yang lain nih. Ini adalah hadiah-hadiah yang lain. Dan untuk
barang-barang yang kita crafting ini totalnya ada 13 barang ya, ada 13 barang crafting, dan itu semua nanti ada grade-nya semua ya, ada yang legendary, terus ada yang biasa yang biru ini ya, terus juga nanti ke epic ungu, langsung ke legend, langsung ke mythic yang warna merah ini. Jadi tingkat kesulitan pembuatannya juga jelas berbeda ya. Nah, jadi tinggal kalian buat-buat saja dari total pembuatan kalian. Kalau misalkan nanti kalian membuat item ini ya, ini contoh item ini sampai 20 item, maka kalian bisa klaim hadiahnya. Jumlah item yang dibuat ya. Ini juga sama, kalau kalian membuat ini sampai 6 item, kalian bakalan dapatkan hadiah, yaitu ya ini benang takdir itu, atau item event ini seperti itu. Dan di sini juga dilengkapi oleh buff ya, buff untuk ensiklopedia, yang dimana buffnya ini adalah untuk alurnya mirip kayak event collapse kemarin ya, yang dimana kita collapse dengan Toothless, atau bisa dibilang dengan dragon itu ya, how to train dragon. Nah itu mirip. Jadi nanti ini ada buffnya, buff tokoh kita atau buff kerajinan kita, tinggal dipilih aja, sesuaikan. Nanti ada aturannya masing-masing ya, bagaimana kita membuka buffnya. Dan di sini juga ada level toko ya, level toko atau level kerajinan kita ya. Di sini levelnya bisa ya, sampai level 57 dan seterusnya. Dan tentu saja buat yang bisa nyampe level tertinggi ini hanyalah para kraken atau para paus. Untuk kalian yang free to play jelas tidak mungkin. Kalian bisa ke titik itu ya, jelas nggak mungkin banget ya. Di sini ada level-levelnya untuk membuka, dan juga toko takdir atau toko fate juga sama, itu ada tingkatannya. Sama seperti event kemarin yang collapse dengan naga. Dan di sini item yang untuk ditukarkan adalah item takdir ini. Oke. Mari kita bahas untuk cara mendapatkan itemnya ya. Kalau item dekor bisa dibeli di toko kedua ya. Yang ini juga bisa dibeli di toko ketiga. Ini adalah skin kuota epicnya. Tapi untuk yang frame terus juga hadiah-hadiah yang lain ya, itu kalian bisa dapatkan di sini. Ini adalah item dekor yang bisa kalian dapatkan dari beli paketnya ini ya, seharga 1999 kristal, atau dirupiahkan itu sekitar 350 ribuan ya, seperti itu. Ya sekitar 350 ribuan, dan itu untuk menyelesaikan sampai durasi 35 hari. Dan ini tidak tentu ya, maksudnya seperti ini, ketika kalian membelinya sekarang atau kalian nanti membelinya di akhir event, maka ini semua bakalan kalian klaim sekaligus kalau misalkan kalian belinya di akhir event. Tapi kalau kalian belinya di hari pertama, nggak ada yang namanya hadiah kelewat ya, tetap aja kalian bisa klaim terus. Jadi sini mau beli paket ini kapan saja, selama event ini masih ada, semua hadiah bisa diklaim. Oke, itu adalah kata kuncinya. Terus yang ini hadiah harian ya, hadiah harian itu servant scale itu bebas ya, nanti mungkin bisa berubah atau tetap kayak gini, kita lihat aja. Dan untuk item bahan baku ya, untuk membuat kerajinan itu juga grade-nya bermacam-macam, mulai dari grade yang biasa nih, grade paling bawah hijau, lalu nanti ada grade yang warna biru, terus warna ungu, dan bahan yang paling langka yaitu adalah bahan yang latarnya warna emas. Lalu gunanya item ini apa bang? Item ini atau hourglass fat ini digunakan untuk kalian mempercepat pelanggan. Jadi sini ya, bisa dilihat di sini ada pelanggan yang baru akan datang itu 1 jam lagi, tapi gambarnya sudah kalian bisa lihat. Nah ini untuk mempercepatnya kalian butuh item yang tadi, hourglass flat kayak itu. Dan ketika itu digunakan untuk yang sekelas paling bawah uncommon, itu jangan ya, jelas banget rugi. Tapi kalau untuk yang legendary it's okay, tergantung keadaan aja gimana kalian. Dan untuk buff-buffnya ya seperti yang kalian lihat,
buff ensiklopedianya kalian pilih aja ya, mana buff yang sekiranya menguntungkan untuk kalian jangka panjang, planningnya sampai 35 hari ke depan ya. Dan di sini kita bisa lihat ini craftingnya kalian pasti langsung sukses, jadi nggak ada persentase, yang penting kalian punya bahan atau bisa dibilang item untuk membuatnya atau bahan-bahan untuk membuatnya, kalian akan langsung bisa memproduksinya. Contoh, untuk membuat harpa tingkatan rare ini kalian membutuhkan bahan-bahan ini, dan hadiahnya adalah kalian mendapatkan 50 poin ketertarikan dari dia, yaitu pelanggan kita, si pelanggan warna biru ini. Dan kalau yang epic ya poin ketertarikannya berbeda dan hadiah item eventnya juga berbeda. Tapi yang jelas mereka semua tidak perlu yang namanya persentase. Yang penting kalian punya itemnya, kalian bisa crafting dan kalian jual ke pelanggan yang membutuhkan. Terus di sini kita bisa lihat ya, untuk mendapatkan item-itemnya kalian bisa lihat ini adalah quest harian. Quest hariannya ya seperti yang pernah kalian lihat di event-event collapse ya, seperti ini. Terus juga ini ada quest mingguan. Quest mingguan itu berarti kalian bisa mendapatkan hadiah tertentu ya, hadiah tertentu secara pasti ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian pengen hadiah rune kayak gini ya silahkan kalian kirim pasukan dan berburu monster rune ya, tentunya di waktu-waktu tertentu, dan ini intinya tiap minggu satu kali gitu ya. Harus membunuh 25 rune, lumayan hadiahnya berupa ini ya, walaupun cuma dapat satu dalam setiap 1 minggu sekali, it's okay, itu lumayan. Terus juga ada niflung, ada speed up ya, banyak lah, ini bisa kalian selesaikan sendiri ya untuk jangka waktu seminggu sekali. Oke, seminggu sekali. Juga kalau misalkan pengen top up juga dipersilahkan kalau misalkan kalian mau top up. Oke, di sini bisa lagi. Terus juga ini untuk yang lainnya kayak mon ya, banyak lah. Terus ini quest pencapaian. Nah, quest pencapaian itu berarti untuk jangka waktu sian berapa, jangka waktu 35 hari. Kalian bisa lihat ini ya untuk dapat poinnya sampai ya mirip kayak event sebelumnya, cuman kita sekarang dikasih item gitu, item jadi bebas ya kalian mau dapatkan atau enggak. Cuman ya gua nggak begitu tertarik anjay, paling beberapa target tertentu ya, karena hadiah juga terbatas dan memang ini nggak cocok juga untuk free to play ya, sekedar untuk melengkapkan hadiah. Jadi target yang mungkin ya untuk F2P dapat itu ini Loom of Fate, tapi Loom of Fate ini dan ini juga itu bukan jalur free to play, lebih tepatnya jalur low spender ya. Ini juga sama low spender. Kalau ingin yang benar-benar free to play, kemungkinan yang bisa kalian dapatkan adalah Spring of Fate ini saja. Terus selain itu, kalau misalkan kalian adalah spender yang cukup ahli gitu, kemungkinan kalian bisa dapatkan ini juga nih, berupa kota ini ya, name tag kota ya, nameplate-nya kota. Terus sama ini stiker ya, stiker ini juga kalau misalkan kalian masuk di bagian pelanggan Roski. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk sebagian contoh gue dari tadi sudah menggunakan quest dari berburu ya. Jadi di sini peluangnya bisa kalian lihat paling banyak ya kita pasti dapatnya yang warna hijau ya dari itu, tapi ada peluang juga kalian dapat bahan-bahan yang warna biru.
Nah, sebagai salah satu contohnya di sini kalian gua ini kan ya, kan ada bagian tempat, tapi seperti biasa kita bukan nempa barang-barang penting ya, kita cuman nempa yang epic aja. Barang-barang yang sekiranya nggak terlalu penting banget. Nah, contoh inilah kita ambil, kita sudah dapat dan kita lihat hasilnya. Nah, tuh kayak gini, bisa dapat 2, tapi yang biasa, yang tingkatan biru. Maksimal mungkin kalian bisa dapat yang legendary ya, tergantung kondisi. Di sini gue bakalan menyelesaikan beberapa misi ya, misi harian. Contoh yang paling gampang itu ini hon ya, honing sampai 20 per hari, jadi kita bisa dapat 20 bahan per hari. Terus ini yang kalahkan event leader, mana lagi ya, equipment grade ya, rikas bisa bebas tergantung keadaan nanti lagi. Dan di sini ini butuh hero ya, kalau hero ini kalian bisa dicicil aja ya, kalian butuhnya apa. Contoh di sini gue mungkin cicil coba ya, dicoba dulu itu untuk hero Signy ya, kita banyak banget istilahnya shotnya, tapi sebenarnya nggak gue pakai juga aja, soalnya itu juga hero yang tidak diharapkan bagi gue juga. Kita ke level 10, terus baru kita mulai ya, naikin 1 aja untuk dapetin. Nah, kita lihat untuk poinnya di bagian ini. Jadi per 5 bahan baku itu bisa dapatkan 1 bahan yang tertera ya dari yang kita dapat. Nah, ini ya, campuran. Terus juga kalau misalkan kita ini ya, ini yang yang di hon, honing kita hemat-hemat aja. Dan juga hon ada banyak, jadi untuk 35 hari kita sambil menghemat-hemat hon, kita juga tambahkan saja sedikit demi sedikit aja. Kita habis 30. Oke, di sini kita lihat honing 30 itu kita bisa dapat 3 ya, per 10 berarti. Oke, terus juga kita bisa coba untuk ya ini ya, untuk mendapatkan batu. Ini cuman sekedar contoh aja ya, jadi tidak perlu untuk kalian ikuti sih, namanya juga cuman contoh. Nah, 3 kali apakah dapat untuk bahannya? Oke, tadi dapatnya lumayan di bagian trade ini ya. Ini bahan-bahannya kita udah cukup ngumpulin. Kita lihat untuk bahan yang legendary, ini kurang 8, 25, ini bahannya banyak banget ya. Ini kurang untuk epic ya, jadi bisa kalian selesaikan aja ya, nanti poinnya itu bisa di sini. Kalau untuk yang biasa nih, yang hijau, gue sih bisa yakin nyampe kedekatan maksimal ya, level kesukaannya sampai maksimal, hadiahnya juga lumayan. Jadi yang perlu kalian kejar aja level-level ini aja ya, untuk yang free to play, kejar level ininya sampai maksimal. Sekiranya kalian bisa dapat kan lumayan gitu ya, hadiah-hadiahnya juga cukup menarik. Jadi untuk yang free to play jangan ngincar yang hadiah yang besarnya, cukup incar-incar hadiah yang seperti ini nih, yang tingkatan bawah juga lumayan aja. Tuh, hadiah-hadiah ininya juga udah lumayan, jadi kalian nggak perlu ngejar hadiah-hadiah tingkat tingginya gitu ya, kayak gini juga itu udah lumayan kok. Terus di sini ada ranking ya, rankingnya ini buat kalian yang personal ya,
itu nggak usah diharapkan kalau free to play masuk ke sini, nggak mungkin ya. Hadiahnya lumayan juga ini, tapi jelas ini bukan untuk free to play. Tapi kalau yang trap nih, nah kalau trap, kalian asalkan ada di trap yang unggul atau trap kuat gitu ya, trap besar nih, contoh di 230 trap ASPL atau Evo, ini adalah trap secara global ya peringkatnya. Nah, penyelesaian periode ini ditutup dalam 6 hari. Jadi setiap minggu mungkin kemungkinan ya. Setiap minggu siapa yang paling besar dia yang mendapatkan hadiahnya. Yang save juga sama, setiap minggunya hadiahnya juga bagus banget nih kayak gini ya, lumayan. Makanya ini kalau misalkan ini jelas untuk para kraken, tapi di sini ini untuk kalian yang ada di kingdom kuat sih untung banget ya, karena hadiahnya lumayan nih. Utamanya hadiah speed up tuh. Inilah keuntungan kalau kalian ada di kingdom kuat, dan di trap yang kuat. Yang penting kalian bisa bertahan selama seminggu, masuk top 10 besar atau maksimal di 100 besar ya, 100 besar gitu. Hadiah trapnya kalian udah bagus tuh, hadiah speed up ini sih memang khusus trap sultan ya, kayak 230, 86, 174, 35 ya intinya trap kuat ya, yang notabene-nya banyak pausnya di trapnya tersebut. Kalau nggak ada ya kurang juga gitu. Di sini ada WDSN yang kalau untuk kingdom bawah sih ya jangan masuk ke sini aja. Ya itulah keuntungan ada di kingdom kuat ya, kita nikmati apa yang bisa kita nikmati saja, untuk yang lain biarkanlah gitu ya. Oke, mungkin ini aja yang bisa gua bagi ya untuk kalian ya, kedepannya. Silakan kalian tentukan aja kalian mau beli paketan. Kalau pengen beli paketannya sudah, paketannya yang mungkin cukup worth it ya buat kalian. Yang gua rekomendasikan ya jelas yang ada ini ya, si frame-nya, terus juga sama paketannya ini. Nah ya, paketan yang ini adalah paketan yang gua sarankan atau gua rekomendasikan buat kalian. Bisa dibilang ini adalah yang worth it. Tapi kalau kalian nggak punya budget ya silahkan beli yang tadi aja, yang budget paling minimal, lumayan kan dapat frame. Untuk sisanya silahkan kalian selesaikan aja secara pribadi, dan itu juga nggak sulit-sulit banget. Paling sulit untuk mendapatkan bahan-bahan tingkat legendary ya. Ada pelanggan legendarinya tapi kita nggak punya crafting yang legendary kan juga minus kali ya. Ya udah, untuk free to play semangat ya untuk kalian bisa ngeklaim hadiahnya. Yang penting hadiah kesukaan saja ya, nggak usah ngincar hadiah yang aneh-aneh. Dan untuk yang low spender juga ya semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian tuju gitu. Kalau gue sih yang free to play yang penting kalian bisa menyelesaikan pelanggan hijau dan biru sampai maksimal, hadiahnya udah bagus kok. Secara free to play itu udah cukup bagus. Oke, itu aja yang bisa gue bagikan informasinya untuk kalian. Terima kasih sudah menonton channel ini, dan jangan lupa di share ke teman kalian, utamanya yang masih belum mengerti tentang event ini. Padahal sebenarnya event ini mirip aja kayak kalian memaksimalkan kesukaan atau level komisi ya ketika kalian baru pertama kali main gitu. Ya mungkin kalian sedikit lupa, tapi ya ini bisa membantu untuk kalian juga. Oke, dan jangan lupa di hype video barunya, dan terima kasih selalu support channel ini. Salam Viking dan bye.